Selamat pagi dan salam persaudaraan untuk kita semua. Buder FIC hadir di Indonesia ini sudah 101 tahun. Mereka bekerja, mereka melayani dengan karya utamanya di bidang pendidikan atau yang dikenal dengan Pangudi-Luhur. Sekolah-sekolah Pangudi-Luhur itu sudah dikenal dari Sabang sampai Merauke. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah para guru, karyawan, termasuk siswa-siswinya mengenal Buder FIC ketika kami tidak mengenakan identitas biara, entah jubah ataupun kalung? Lalu bagaimana pendapat mereka tentang Buder FIC? Apakah Buder hanya dikenal sebagai kepala sekolah? Apakah Buder hanya dikenal sebagai guru? Kita akan mendengarkan apa pendapat mereka tentang Buder FIC. Perkenalkan, nama saya Hendi Kiawan. Mulai dari Februari tahun 2020, kami berproses bersama untuk menggali nilai-nilai inti Buder FIC Provinsi Indonesia. Dalam proses kami mengenal Buder FIC adalah mereka, yakni para pria yang dipanggil untuk keselamatan jiwa-jiwa. Refleksi kami lanjutkan bahwa ada 6 nilai-nilai inti dari para Buder. Yang pertama, Allah adalah kasih. Kedua, devosi kuat pada Bunda Maria. Ketiga, persaudaraan Ratu Kongregasi. Yang keempat, keberpihakan pada yang miskin. Yang kelima, totalitas dan profesionalitas karya. Dan yang keenam, pemimpin sebagai pelayan. Dampak kerendahan hati yang luar biasa, semangat bekerja tulus dan terus-menerus untuk menggali keutamaan-keutamaan diri untuk ditularkan kepada yang lain. Saya sendiri berkarya bersama para Buder merasa sangat tersentuh, di mana para Buder sangat memanusiawikan kami. Bahkan tidak segan-segan kami dibuatkan minum, dibuatkan makanan, lalu duduk bersama sambil mengobrol penuh dengan kelakar dan canda. Semua dilakukan dengan setara. Kita satu keluarga, kita adalah saudara. Perkenalkan, saya Bapak Ignatius Suharno, bekerja sebagai driver di JPL sudah lama, sekitar 25 tahun. Apa itu Buder FIC? Itu yang saya tahu adalah seseorang yang awam, orang awam tapi menjadi biarawan yang hidupnya untuk mengabdi, untuk sosial, untuk pendidikan, untuk pendidikan untuk melayani anak-anak yang miskin dan yang berkekurangan. Sejauh yang saya ketahui, seorang Buder itu adalah biarawan, di mana mereka itu hidup bersama-sama di biara dan tidak beristri. Mereka itu membantu masyarakat dengan berkarya. Yang paling terlihat adalah di dunia pendidikan, yang mana karya tersebut tersebar di seluruh Indonesia. Halo, namaku Rere, kelas 2 SD. Setahu saya, Buder itu cewek ya, karena memakai jubah dan namanya ada kata bru. Saya kira cewek, ternyata cowok, harusnya pakai frader gitu. Terus setahu saya, Buder itu koordinator dan kepala sekolah. Buder yang saya kenali itu ada Buder Eko, Buder Marjito, Buder Boni, Buder Jarwo, dan Buder Theo. Sekian, terima kasih. Menurut saya, Buder itu adalah panggilan hidup. Saya mengetahui Buder itu panggilan hidup yang mengikuti 3 kaul: kesucian, ketaatan, dan kemurnian. Dan saya mempunyai pengalaman. Saya dari SD, SMP, SPG sekolah di Yayasan Pangudi-Luhur. Dan Yayasan Pangudi-Luhur itu dalam naungan Buder FIC
Bruder FIC itu bruder yang sangat luar biasa menurut saya. Sebagai panutan dan menjadi teladan, mengajarkan saya untuk selalu berbagi kepada sesama. Baik, menurut saya bruder itu adalah orang-orang terpilih atau orang-orang yang mengabdikan dalam kehidupannya untuk melayani, khususnya kalau di Pangudulur, bruder adalah melayani di bidang pendidikan untuk anak-anak supaya bisa mendalami atau menjiwai tentang keagamaan ataupun nilai spiritual. Jadi bruder menurut saya adalah merupakan orang-orang yang terpilih untuk pengabdian di Pangudulur. Bruder adalah seorang awam yang tidak ditabiskan, tetapi menjadi rohaniwan yang mana bruder menjalani 3 kaul kemiskinan, kaul seribat, dan ketaatan. Memberikan pelayanan di berbagai bidang, salah satunya bidang pendidikan. Gitu. Menurut saya bruder itu yang pertama yang jelas seorang laki-laki tulen. Kemudian meninggalkan keluarganya terus tinggal di biara. Kedepannya para bruder dan karya-karya para bruder, kami berharap untuk melestarikan nilai-nilai ini dan merasuki menularkan hal-hal baik kepada kaum muda, terutama di provinsi Indonesia ini dengan nilai-nilai dan keutamaan-keutamaan bruder FIC. Kami sadar bahwa nilai-nilai itulah yang dibutuhkan untuk memperbaiki serta menghidupkan kembali semangat Kristiani. Sapaan-sapaan personal yang sangat saya rasakan benar-benar menyentuh saya dipribadikan sebagai manusia. Meskipun waktu dulu saya nakal dan harus setiap kali setor ke BP, tetapi para bruder waktu itu bruder Wiyatno yang selalu menemani kami anak-anak yang membutuhkan perhatian khusus ini untuk berproses bersama. Lalu untuk para kaum muda, tetap semangat bersama, berkarya bersama para bruder muda yang sangat kreatif ini, lalu para bruder yang juga tentu menyesuaikan dengan zaman, karena itu juga dalam konstitusi juga ada. Kita semua berproses, anak-anak, teman-teman muda, serta para mitra FIC, kita diajak bersama-sama untuk menghidupi dan menghidupkan serta menularkan nilai-nilai inti kepada sesama kita. Terima kasih banyak dan tetap membuka diri dalam panggilan. Siapa tahu terpanggil seperti para bruder. Terima kasih banyak. Saya bangga dengan bruder-bruder yang memberikan semangat saya, memotivasi saya dalam bekerja hingga saya bisa mencapai 32 tahun berkarya di Yayasan Pangudulur. Semoga bruder FIC semakin jaya, tetap setia dalam panggilan, dan banyak kaum muda yang terpanggil dalam hidup membiara di bruder FIC ini. Saya sangat bangga, senang sekali bekerja sama dengan bruder. Ya, harapan saya ke depan untuk para bruder tetap setia. Selama saya bekerja di Pangudulur bersama dengan para bruder, jujur saya merasakan kebahagiaan karena kami semua di sini itu dianggap keluarga, tidak ada perbedaan antara kami atasan atau bawahan, guru ataupun karyawan dengan kepala sekolah seperti itu. Membuat kami merasa sangat terbuka apabila kami itu bercerita bersama, bersenda gurau, dan bertukar pikiran yang paling penting seperti itu. Ya, saya merasa senang, merasa bersyukur sudah bisa ikut pelayanan bersama bruder FIC ini, walaupun kami di tingkat yang rendah, tapi saya sudah bersyukur. Bruder-bruder di sini di FIC ini sangat mengayomi para guru. Tidak hanya para guru, tetapi juga semua karyawan-karyawan yang berada di Yayasan Pangudulur terutama. Saya sudah bekerja 6 tahun bersama bruder. Perasaan saya senang,
karena bisa bekerja bersama orang-orang Katolik. Semoga para bruder tetap setia dan semakin setia dalam panggilannya. Nah, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana pendapat para guru, karyawan, termasuk siswa-siswi tentang Buddha Revise. Memang untuk mengenali identitas Buddha Revise ketika tidak mengenakan jubah, tidak mengenakan kalung, itu lebih susah. Tetapi kami berusaha untuk mencoba untuk menghadirkan identitas kita dengan cara memberikan pelayanan yang terbaik. Kita ingin menjadi sesama bagi sesama orang yang lain, dan kita ingin memartabatkan manusia atau ingin memanusiakan manusia, dan itulah tugas utama kita sebagai Buddha Revise. Identitas kami bukan hanya sekedar jubah dan kalung, tetapi identitas kami adalah memberikan pelayanan yang terbaik untuk keselamatan jiwa-jiwa mereka yang dipercayakan kepada kita. Tetap semangat, tetap melayani dengan rendah hati. Tuhan memberkati.